Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini. Kemudian pemberi utang ya, ini tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Atau membebankan bunga ya, atau memberikan tambahan tidak boleh, karena itu merupakan perbuatan yang riba gitu ya. Kemudian orang yang berutang ya, maka dia harus benar-benar memiliki niat yang kuat untuk melunasinya. Artinya begini ya, orang yang berutang itu sesungguhnya dia bisa mengukur diri ya. Jangan sampai kita utang itu di atas kemampuan kita gitu ya. Kalau katakanlah kemampuan kita bayar itu mungkin hanya 1 juta, maka kita jangan utang sampai 10 kali lipat misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu di RCC, Riba Crisis Center di Cibinong, dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat istiqomah untuk senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah untuk meniti jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan sore hari ini tentang utang piutang dalam pandangan Islam. Dan kita doakan kepada antum semua yang saat ini memiliki utang atau terlilit utang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lunasi seluruh utang-utang antum dengan mudah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas secara lebih mendalam tentang utang piutang, ada beberapa hal yang terkait dengan utang piutang, yaitu terkait dengan pelaku. Yang pertama adalah kreditur, dia adalah orang yang memberikan utang. Kemudian yang kedua adalah debitur, orang yang berutang. Atau yang pertama adalah orang yang mampu, dan yang kedua adalah orang yang tidak mampu. Taib. Untuk orang yang mampu atau untuk kreditur ini, di sini Islam memberikan beberapa motivasi atau Islam memberikan beberapa keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-280, "Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan apabila engkau sedekahkan sebagian atau semua utang itu, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian berilmu atau jika kalian mengetahui. Jadi di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mewajibkan kepada orang yang memberi utang itu untuk memberi tangguh, untuk memberikan masa tenggang. Kemudian disunahkan pula untuk menyedekahkan atau untuk membebaskan utang tersebut, dan itu adalah hal yang lebih utama. Jadi yang pertama itu adalah memberikan tangguh. Ya, memberikan tangguh ini apabila memang orang yang memiliki utang itu dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sempit. Jadi memberikan atau menambah jangka waktu
memperpanjang jangka waktu pelunasan. Dan ini adalah hukumnya wajib, gitu ya. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk menyedekahkan atau untuk memutihkan utang tersebut, dan itu hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini untuk yang kedua, yaitu menyedekahkan atau memutihkan utang itu, di sini dikatakan khairul lakum, jadi lebih utama. Ya. Yang kita pahami bahwa biasanya amal wajib itu ini lebih utama, gitu ya. Kemudian amal sunnah itu adalah setelah amal wajib. Tapi dalam ayat ini bahwa yang lebih utama justru yang sunnah, gitu ya. Nah, dalam fikih muamalah, apabila yang lebih utama itu adalah yang sunnah, ini biasanya karena yang sunnah ini adalah untuk menyempurnakan yang wajib. Seperti misalkan ketika orang memberi salam dengan orang yang menjawab salam, ya. Orang yang memberi salam itu, ya, dia sunnah, amalan sunnah. Ya, orang memberi salam itu merupakan amalan sunnah. Kemudian orang yang menjawab salam itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Tetapi mana yang lebih utama? Yang memberi salam atau yang menjawab salam? Yang lebih utama dalam hal ini adalah yang memberi salam. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa amal yang sunnah ini dia lebih utama daripada yang wajib? Ya, ini karena ada pengecualian. Karena amal yang sunnah ini sesungguhnya dia menyempurnakan amal yang wajib. Jadi terkait dengan amal yang wajib, gitu ya. Jadi di sini orang yang mengutangi atau orang yang memberikan utang itu dia wajib memberi tangguh atau dia disunahkan atau dianjurkan untuk memutihkan utang tersebut apabila seseorang ini mengalami suatu kesulitan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih." Jadi barang siapa memberi tangguh atau memberi tenggang waktu, ya, bagi orang yang berutang kemudian memang dia dalam kesulitan untuk melunasi utang tersebut, atau bahkan dia membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 3006. Jadi subhanallah, ya. Jadi orang yang memberikan utang, ya, kesulitan saudaranya, maka Allah kelak akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya ketika di yaumil qiyamah. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali, ya, sangat besar sekali, sangat agung sekali balasan atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diantaranya adalah orang yang memberikan utang kepada saudaranya yang memang dia mengalami kesulitan finansial. Nah, kemudian motivasi yang kelima, ya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Ya, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan menurunkan rahmat kepada seseorang yang dia itu samhan, yang dia itu mudah atau dia itu gampangan, ya. Dalam hal apa? Ketika dia menjual sesuatu, ketika ia membeli sesuatu, dan ketika dia menagih utang, ya. Jadi orang yang memberi utang kemudian dia itu mudah dalam menagih utang, ya, memberikan keleluasaan kepada saudaranya yang memang mungkin sedang kesulitan, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, ternyata luar biasa, ya, banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang samhan, orang yang mudah, ya, mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menagih utang.
Taib. Nah, itu adalah beberapa keutamaan yang diberikan oleh kreditur atau diberikan kepada orang yang mampu, orang yang memberikan utang, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah motivasi bagi debitur. Motivasi bagi orang yang berutang, gitu. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda." Ya, ternyata jiwa seorang mukmin itu dia terikat atau tergantung dengan sebab utangnya sampai utangnya itu dilunasi. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Taib, ya. Jadi ketika seseorang itu masih memiliki utang, gitu ya, maka sebenarnya dia masih terkatung-katung, gitu ya. Dan ketika dia meninggal pun, gitu ya, dia sebenarnya masih, ruhnya itu masih terkatung-katung. Kenapa? Sebab utangnya yang memang itu belum dilunasi. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, menjelaskan terkait dengan hadis ini. Jadi seperti ruhnya itu sakit, gitu ya, manakala dia itu masih memiliki utang, gitu ya. Jadi subhanallah, ya, orang yang memiliki utang itu dia sengsara ketika di dunia, gitu ya, dan di akhirat dia terkatung-katung, gitu ya. Dan orang yang memiliki utang ini juga dia menyusahkan keluarga yang ditinggalkannya, gitu ya. Jadi terkatung-katung, ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya motivasi yang kedua ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Gitu ya. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada kalian. Gitu ya. Jadi janganlah kalian menteror diri kalian sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kalian, atau setelah sebelumnya kalian itu dalam kondisi yang aman, gitu ya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Ya. Kemudian apa yang membuat orang itu menjadi ketakutan atau merasa meneror dirinya sendiri, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ad-dain, itulah hutang, gitu ya. Jadi sesungguhnya orang yang berutang itu, ya, dia itu akan menteror dirinya sendiri. Orang yang berutang itu dia akan menakut-nakuti dirinya sendiri, karena memang pada realitanya atau pada hakikatnya orang yang berutang itu dia akan ditagih, ya. Walaupun katakanlah orang yang menagih itu dengan bahasa halus, tetapi sesungguhnya kita tidak nyaman. Kita merasa diteror, kita merasa dihantui, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Maka jangan berutang, ya, kalau kita memang tidak memerlukan utang, gitu ya. Karena ketika kita yang sebelumnya mungkin kita merasa nyaman, kita merasa tentram hidup kita, ya kan, makan seadanya, tapi kita memang tidak punya utang sama sekali dan kita betul-betul merasa aman, gitu ya. Ketika kita mulai berutang, maka kita sudah memulai meneror diri kita sendiri. Baik. Kemudian motivasi yang ketiga, ya, bagi orang yang berutang, bahwa ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dainun falaysa thamma dinarun wala dirham, walakinnaha al-hasanatu was-sayyi'at." Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan dia masih punya utang, ya, barang siapa yang mati kemudian dia masih punya utang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk melunasi utangnya tersebut.
namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasi utangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 2414 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi maksudnya apa? Jadi begini ya, ketika seseorang itu dia meninggal kemudian tidak ada yang melunasi utangnya gitu ya, maka kelak ketika di akhirat dia tidak akan bisa melunasi utangnya itu kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki, dengan pahala-pahala yang dia miliki gitu ya. Lantas bagaimana kalau misalkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki itu tidak cukup untuk membayar utangnya? Maka orang yang memberinya utang ya akan memberikan dosa-dosa dia ya, keburukan-keburukan dia kepada orang yang tidak bisa melunasi utangnya tersebut gitu ya. Ya dan seperti itulah yang terjadi gitu ya. Seperti itulah yang terjadi. Jadi memang sangat mengerikan sekali ya. Sangat mengerikan sekali tentang utang ini gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dan berlindung dari utang gitu ya. Berlindung dari al-ma'tham ya, dari sumber dosa dan dari utang gitu ya. Berlindung dari kedua hal tersebut karena kedua hal tersebut sesungguhnya akan mencelakakan kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus betul-betul berusaha. Seandainya kita saat ini punya utang, kita harus berusaha sekuat mungkin. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon agar dilunasi utang-utang kita. Taib. Kemudian berikutnya, motivasi yang keempat bagi orang yang berutang. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukfaru lisyahid kullu dzanbin ila dain." Jadi semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni. Jadi kalau orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa dain, kecuali hutang ya. Jadi ini subhanallah ya. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mati syahid ya, dia ikhlas, diterima amalnya, dia masih tertahan ya, tertahan oleh utangnya karena utang itu terkait dengan hak orang lain. Kemudian motivasi yang berikutnya ini dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyama rajulin tadayyana dainan wa huwa majmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan." Jadi siapa saja yang berutang dan ia tidak sungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Statusnya dia sebagai pencuri. Jadi ternyata mengerikan sekali ya. Jangan sampai kita berutang dengan niat untuk tidak membayarnya. Ya. Atau kita berutang itu hanya sebagai strategi saja. Kalau mungkin kita minta tidak akan dikasih, tapi kalau berhutang kita akan dikasih. Tapi sesungguhnya kita sudah punya rencana, kalau uang sudah sampai ke kita atau sudah cair, kita tidak akan membayarnya. Nah ini, maka seseorang itu dia akan dihukumi sebagai pencuri, gitu ya. Ya. Nah ini ikhwah khilaf rahimakumullah. Jadi ini di dalam fikih muamalah ini ada hal yang berbeda dengan hal-hal yang lainnya secara umum ya. Misalkan begini ya. Dalam fikih muamalah itu ya, niat itu ya itu bisa dihukumi sebagai perbuatannya gitu ya. Ya seperti tadi orang yang katakanlah dia berutang gitu ya, tapi niatnya itu nggak mau bayar gitu ya, maka dia dihukumi sebagai pencuri gitu ya. Ini sama halnya dengan orang yang menikah, misalkan seorang suami ya, dia menikah ya kan, kemudian dengan niat tidak akan bayar mahar untuk istrinya,
maka ini dia akan dihukumi sebagai pezina, gitu ya. Walaupun istrinya tidak berzina, tapi dia berzina. Kenapa? Karena dia sudah berniat tidak akan membayarkan maharnya, dan mahar itu merupakan salah satu syarat dari sahnya nikah tersebut, gitu ya. Maka Allah sendiri yang membatalkannya, gitu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita berhutang tapi dengan niat tidak mau bayar, ya. Kita berhutang tapi kita punya niat tidak mau bayar, maka kelak kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri, naudzubillah min dzalik, ya. Seperti itu ya, kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri, maka ini harus kita hindari, gitu ya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin Riba Crisis Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun," ya. Orang yang menunda untuk membayar utang itu dia adalah orang yang zalim, ya. Jadi kita punya uang, ya, yang seharusnya kita bisa untuk membayar utang, kemudian kita tunda, kita sudah berbuat zalim, ya. Apa makna zalim itu? Ya. Zalim itu artinya kita menganiaya orang lain. Orang yang tadinya sudah ngasih kita pinjaman, ngasih kita utang, ya kan? Kemudian sudah disepakati perjanjiannya. Kemudian kita sudah ada rizki, sudah mampu untuk membayar utang tersebut. Tapi ternyata tidak kita tunaikan. Itu namanya kita menganiaya saudara kita yang memberi utang kepada kita. Ya. Semakin lama kita menunda-nunda, maka kita sepanjang itulah kita berbuat zalim kepada saudara kita tersebut. Lantas bagaimana kalau dia berdoa kepada kita? Ya, tidak ada hijab. Ya, doa orang yang terzalimi itu diterima, ya, makbul di Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini bahaya ya. Jangan sampai kita sudah punya uangnya, sudah punya dananya, tapi kita tidak mau melunasinya atau kita menunda-nunda. Nah, kita telah berbuat zalim, ya. Zalim itu artinya kita tidak memberikan hak saudara kita. Ya, kita telah menganiaya saudara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Sesungguhnya seseorang yang biasa berutang, orang yang senang utang, ya, orang yang banyak utang, gitu ya, jika ia berbicara maka dia akan banyak berdusta, dan jika ia berjanji maka dia akan mengingkarinya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 832. Ya, jadi semakin seseorang itu banyak utang maka dia akan banyak berdusta, ya. Banyak mengingkari janjinya, gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak sanggup untuk membayar utang yang begitu banyak, gitu ya. Nah, ini ya, jadi dia akan janji, dia akan dusta, akan nanti saya bayar, nanti ya, bermacam-macam alasan akan dia sampaikan, ya. Dan itu dusta. Ya, dan dusta merupakan perbuatan dosa. Taib, ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan, ya, antara motivasi Islam, ya, terhadap orang yang memberikan utang dan terhadap orang yang membutuhkan utang, ya. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa orang yang memberikan utang itu ternyata dia banyak sekali mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara orang yang berutang itu betul-betul diberikan rambu-rambu, ya, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila ini terjadi, maka akan terjadi yang namanya keseimbangan, gitu ya. Jadi orang yang mempunyai harta yang banyak, ya, dia agnia, ya kan, dia betul-betul punya harta yang katakanlah melimpah atau memiliki harta yang lebih, dia akan mudah, dia akan nyah-nyoh, gitu ya, kepada saudaranya untuk memberikan utang, ya, bagi saudaranya yang memang kesulitan, gitu ya. Ya, dan demikian pula orang yang katakanlah membutuhkan, orang yang kekurangan, gitu ya, dia pun akan menahan diri, gitu ya, untuk tidak bermudah-mudah dalam
berutang gitu ya. Kalau mungkin kalau dia tidak membutuhkan banget, kalau tidak urgent, tidak darurat, tidak akan berutang kepada saudaranya gitu ya. Mungkin lebih baik dia hidup sederhana tapi dia tanpa utang gitu ya. Nah, dengan demikian bahwa posisi harta itu sebenarnya ya tadi ya tidak disimpan dalam hati ya. Tidak orang ingin hidup gemerlapan tapi dengan utang ya, maksain itu tidak ada. Gitu ya. Nah, kemudian ya, sebenarnya kapan kita boleh berutang ya? Jadi sebenarnya utang itu boleh ya, hukumnya mubah gitu ya. Nah, di sini kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berutang gitu ya. Yang pertama, beliau berutang untuk membeli makanan gitu ya, untuk kebutuhan keluarganya gitu ya, dengan menggadaikan baju besinya. Jadi subhanallah ya, ternyata memang utang itu hanya untuk kebutuhan yang pokok ya. Ya, untuk makan nggak ada, itu boleh kita berutang gitu ya. Untuk bayar kontrakan sudah habis, kita boleh berutang karena memang itu hal-hal yang sifatnya pokok, daruriyat gitu ya. Bukan untuk hal-hal yang sifatnya leks gitu ya. Dan bahkan tidak ada riwayatnya Rasul, para sahabat tuh mereka berutang untuk beli rumah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian beliau juga pernah berutang untuk membeli unta ya. Membeli unta itu adalah kendaraan yang memang digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Jadi beliau ketika itu utang gitu ya. Ini karena untuk menegakkan dinullah itu ya. Jadi itu jelas sekali ya. Jadi beliau itu berutang hanya untuk hal-hal yang memang itu daruriyat ya, yang sifatnya pokok, penting gitu ya, dan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana terkait dengan fikih utang piutang. Ya. Baik, ya, sebelum kita masuk ke sana maka kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang itu adalah menyerahkan harta atau uang ya sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan harta tersebut. Kemudian dia mengembalikannya pada suatu saat ya, ini sesuai dengan padanannya. Ketika dia utang 1 juta, maka dia akan kembalikan 1 juta, gitu ya. Seperti itu. Kemudian hukum utang piutang ya, dalam Islam ini memang diperbolehkan ya. Jadi hukum utang piutang itu diperbolehkan. Boleh ya orang utang piutang gitu ya. Nah, kemudian dia tapi harus ditulis, harus dipersaksikan. Kenapa? Karena ketika ditulis gitu ya, itu jelas gitu ya. Kemudian dipersaksikan gitu ya. Di situ akan ada keadilan bahwa orang itu tidak bisa menghindar seenaknya apabila utang piutang itu tertulis gitu ya. Misalkan si fulan utang berapa? Utang 1 juta. Ya, utangnya kapan? Ya, misalkan tanggal 1 Februari 2022. Kemudian kapan dia akan dikembalikan? Misalkan tanggal 1 Maret 2022. Itu tertulis gitu ya. Kemudian ada saksi gitu ya. Baik ya. Kemudian pemberi utang ya, ini tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Atau membebankan bunga ya, atau memberikan tambahan tidak boleh karena itu merupakan perbuatan yang riba gitu ya. Baik. Kemudian orang yang berutang ya, maka dia harus benar-benar memiliki niat yang kuat untuk melunasinya. Artinya begini ya, orang yang berutang itu sesungguhnya dia bisa mengukur diri ya. Jangan sampai kita utang itu di atas kemampuan kita gitu ya. Kalau katakanlah kemampuan kita bayar itu mungkin hanya 1 juta, maka kita jangan utang sampai 10 kali lipat misalkan ya. Itu tidak boleh gitu ya, karena ketika kita hutang gitu ya, kemudian utang itu di atas kemampuan kita, ya kita sebenarnya telah menghilangkan harta kaum muslimin. Ya, seperti itu ya. Mungkin kita dalam kondisi yang katakanlah fakir, kondisi yang sengsara, ya kan. Kita butuh pinjaman gitu ya. Misalkan ketika itu kebutuhan kita itu misalkan sampai 10 juta gitu ya. Tapi kita mampu bayar cuma 1 juta. Nah, itu kita tidak diperbolehkan untuk utang sebanyak itu. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk membayarnya gitu ya. Maka
selayaknya lah bagi orang-orang yang agnia ya, itu dia memberikan zakatnya kepada orang-orang yang memang dia kesulitan tersebut gitu ya. Dan itu adalah haknya dia gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita berutang itu hanya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Dan kita punya niat yang kuat untuk melunasinya gitu ya. Tayyib, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ketika misalkan orang yang katakanlah berutang itu sudah jatuh tempo gitu ya. Misalkan saya harus bayar utang saya 1 juta rupiah kepada si fulan itu pada tanggal 1 Februari 2022. Tapi pada saat jatuh tempo itu kita belum punya uang. Nah, seharusnya kita menginformasikan kepada saudara kita yang mengutangi itu untuk diberikan tangguh. Seperti itu ya. Kita harus menyampaikan gitu ya. Dan memang kondisinya betul-betul kita saat itu sedang kesulitan, belum ada uang untuk membayarnya. Maka kita harus menyampaikan, jangan sampai kita tidak menyampaikan hal tersebut kepada saudara kita, gitu ya. Kemudian ada beberapa catatan ya terkait dengan utang piutang. Bagaimana dengan orang yang membayar utang atau melunasi utang kemudian dia memberikan kelebihan? Bagaimana hukumnya? Ya misalkan dia punya utang 1 juta. Ya, kemudian dia lebihkan 100.000, 1.100.000, ya. Itu maka dalam Islam itu diperbolehkan. Gitu ya. Sebagaimana ketika itu Rasulullah SAW pernah berutang seekor unta gitu ya kepada salah satu sahabatnya. Ya, anggap saja ketika itu Rasul itu utang unta yang umurnya 3 tahun. Nah, pada saat jatuh tempo, kemudian sahabat ini menagih kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau memiliki beberapa unta gitu ya. Ya, tetapi yang umurnya sama dengan unta yang sebelumnya beliau utang itu tidak ada. Adanya yang lebih muda usianya itu atau yang lebih tua gitu ya. Maka akhirnya beliau memberikan unta dengan usia yang lebih tua daripada yang dipinjam sebelumnya. Artinya di situ beliau memberikan kelebihan, maka ini diperbolehkan gitu ya. Nah, dengan catatan kita tidak boleh mensyaratkan di awal akad. Kalau disyaratkan di awal akad, maka ini adalah riba jelasnya. Tapi kalau kita katakanlah kita ingin melebihkan dan itu tidak disyaratkan, maka itu diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di suatu kaum itu disepakati ya, misalkan di kampung A gitu ya, kalau orang katakanlah pinjam uang itu biasanya dia dikasih lebihan misalkan 10% atau dikasih kelebihan 20%. Nah, kalau sudah sama-sama disepakati, maka itu namanya disyaratkan di awal akad atau sudah dimaklumi. Itu urf di situ mengatakan bahwa kalau di sini kalau kita utang ya kita harus kembalikan lebihnya sekian. Nah, itu maka masuk ke dalam kategori riba ya. Jadi tidak disepakati atau tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan orang yang berutang itu memberikan hadiah kepada kita pada saat utangnya belum lunas? Ya. Misalkan si fulan punya utang ke kita ya 1 juta gitu ya. Dia harus bayar nanti pada bulan Februari 2022. Nah, pas di Januari itu dia ngasih hadiah, maka di sini ulama ya memberikan 2 jalan ya. Jalan yang pertama adalah menolak hadiah tersebut ya. Atau jalan yang kedua adalah menerima hadiah tersebut kemudian dihitung untuk mengurangi utangnya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu ya dalam Islam itu ya, bahwa orang yang memberi utang itu diberikan motivasi, atau orang-orang yang kaya yang memiliki harta yang banyak itu dimotivasi ya untuk mengatasi kesulitan atau menghilangkan kesulitan saudara-saudaranya yang membutuhkan, dan itu pahalanya besar. Sementara orang-orang yang membutuhkan utang itu diberikan rambu-rambu ya oleh syariat agar dia tidak bermudah-mudah untuk utang ya, kecuali utang untuk kebutuhan yang pokok ya, seperti itu.
Dan justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sering berdoa ya, berdoa agar terhindar dari kefakiran, berdoa agar terhindar dari utang gitu ya. Maka itu juga harus kita lakukan ya. Dan ketika kita butuh ya, kemudian kita berutang, maka kita harus punya niat untuk mengembalikannya. Ya karena itu adalah hak saudara kita dan kita tahu konsekuensinya gitu ya. Kita harus kembalikan tepat waktu. Seperti itu ya. Dan kalau kita tidak penting-penting banget, maka kita jangan berutang. Lebih baik mungkin kalau misalkan kita ada pekerjaan ya yang itu bisa menghasilkan uang, kemudian dapat menutup kebutuhan kita, ya sudah kita cukupkan dengan itu. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah ya, sahabat RTC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati dari utang. Hendaknya kita lebih baik hidup qanaah, tapi kita tidak memiliki utang sama sekali, sehingga kita aman di dunia dan aman di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan bagi teman-teman kita semua yang antum yang memiliki utang, semoga Allah Subhanahu wa taala melunasinya. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.